akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluhu, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang penuh kebahagiaan ini, di hari yang penuh rahmat dan barakah ini, saya selaku khatib pada kesempatan ini tidak lupa berwasiat untuk diri saya maupun segenap kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, kita semua diingatkan kembali akan nampak jelas daripada sejarah para rasul dan para nabi yang mulia alaihi wassalam. Di antaranya adalah sejarah bagaimana Abul Anbiya Sayyidina Ibrahim alaihi salam beserta putranya telah memberikan contoh kepada kita semua bagaimana cara menunjukkan dalam kehidupan hidup dengan iman tanpa keraguan. Kita sama tahu bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan untuk kita semua tentang siapa, apa, dan bagaimana orang yang beriman itu, saudara. Allah nyatakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu. Innama adatun min adawatil hasr. Innama itu merupakan salah satu ungkapan yang digunakan dalam bahasa Arab untuk pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, innama yaitu sesungguhnya, hanya. Allah menyatakan sesungguhnya orang yang beriman itu hanya alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak pernah ragu dengan imannya, saudara. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta benda mereka lalu dengan jiwa raga mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur dengan imannya, yang lurus dengan imannya, orang-orang yang memiliki iman tanpa keraguan. Ibadah Allah, saudara, melalui ayat ini tegas Allah nyatakan bahwa orang beriman sejati itu adalah orang yang beriman tanpa keraguan. Bagaimana orang yang beriman tanpa keraguan? Yaitu orang yang beriman kepada Allah lalu menjalankan segala perintah Allah, suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, dia paham ataupun dia tidak paham akan hikmahnya, saudara. Apakah itu menurut logikanya masuk di akal atau tidak masuk di akal, selama Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, dia laksanakan dengan penuh keimanan. Itu yang disebut iman tanpa keraguan. Mari kita lihat bagaimana dulu para malaikat Allah tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tanpa banyak komentar, tanpa banyak protes, mereka semua sujud kepada Adam. Padahal kita sama tahu sujud kepada manusia tidak boleh, sujud kepada makhluk tidak boleh. Tapi kalau sudah Allah yang memerintahkan, kalau sudah Allah yang buat aturan, saudara, logika kita tidak diperlukan. Saudara, kepada siapapun Allah perintahkan sujud, wajib untuk kita sujud, dan itu yang dilakukan oleh para malaikat Allah. Iman tanpa keraguan, saudara. Apa saja yang Allah perintahkan, laksanakan, titik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Dan contoh serupa ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya tercinta Siti Hajar alaihissalam. Saudara, tatkala Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak peduli, saudara, mau suka tidak suka, itu perintah masuk di akal atau tidak masuk di akal. Bagaimana tidak, saudara? Seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anak kandungnya. Anak kandungnya bukan bajingan, bukan penjahat, bukan orang jahat, tapi anaknya yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah, setia kepada kedua orang tua. Allah perintahkan sembelih kau punya anak. Nabi Ibrahim tidak peduli, saudara, suka tidak suka, berat ataupun ringan, kalau sudah perintah Allah wajib untuk dilaksanakan. Padahal kita sama tahu, tidak boleh orang tua memotong anaknya, saudara. Tidak boleh orang tua untuk menyembelih anaknya. Tapi karena ini adalah perintah Allah, maka yang tidak boleh menjadi wajib untuk dilaksanakan, saudara. Itulah tadi saya katakan, para malaikat tidak boleh sujud kepada manusia. Kepada Adam tidak boleh. Tapi karena Allah yang memerintahkan, maka menjadi wajib untuk dipatuhi. Orang tua tidak boleh untuk menyembelih anaknya, saudara. Tidak boleh. Tapi karena Allah yang memerintahkan, maka Nabi Ibrahim wajib untuk menyembelih anaknya di bawah Allah. Baiklah, mari sejenak kita lihat sejarah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di malam tanggal 8 Dzulhijjah, saudara, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ru'yatul shadiqah, mimpi yang benar yang merupakan wahyu dari Allah, di mana beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ketika itu Nabi Ibrahim ragu, bukan ragu dengan imannya, bukan ragu dengan ketaatannya, bukan ragu terhadap perintah Allah, bukan ragu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi saking tawaduknya Nabi Ibrahim, rendah hatinya, yang mana beliau tahu betul kalau beliau seorang nabi, seorang rasul yang dilindungi oleh Allah, yang tidak nantinya iblis bisa menguasainya. Tapi sungguh pun begitu, ada kekhawatiran dalam diri Nabi Ibrahim, takut-takut kalau mimpi yang beliau dapatkan adalah jebakan iblis, saudara. Jadi beliau ragu, ini perintah Allah atau jebakan iblis. Ini tawaduknya Nabi Ibrahim. Maka itu pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim belum mau melaksanakan perintah tersebut karena dalam keraguan. Itulah sebabnya tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, hari keraguan. Di malam tanggal 9 Dzulhijjah, kembali Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ru'yatul shadiqah, mimpi yang benar yang merupakan wahyu dari Allah. Kali ini, saudara, dengan mata hatinya, cahaya iman dan takwanya, Nabi Ibrahim tahu betul, tahu persis dengan penuh keyakinan bahwa mimpi itu bukan lagi jebakan iblis, saudara. Tapi mimpi itu betul-betul dari Allah, wahyu Allah, perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan. Lalu, saudara, mulai saat itu Nabi Ibrahim tahu kalau itu adalah perintah Allah. Karenanya keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim tahu kalau itu perintah Allah, tahu kalau itu amanat Allah, tahu kalau itu wasiat Allah, tahu dengan cahaya iman dan takwanya di bawah Allah. Tapi hari itu beliau belum bisa melaksanakan daripada perintah tersebut. Kenapa? Karena beliau juga harus menyampaikan kepada sang anak yang tercinta beserta ibundanya, saudara. Beliau ingin ajak agar Nabi Ismail sang putra beserta ibundanya ikut taat takwa kepada Allah, tunduk kepada hukum Allah. Beliau sampaikan sebagaimana Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 102, saudara. Allah ceritakan kepada kita, falamma balagha ma'ahu as-saby, tatkala Nabi Ismail itu sudah menginjak remaja, saudara, sudah masuk dewasa, saudara, kemudian sang ayah mengatakan kepada Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahu
Kata Nabi Ibrahim sebagaimana Allah ceritakan dalam ayat ini kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi yang benar, dalam ru'ya shadiqah, wahyu dari Allah, anni asbahuk, sesungguhnya aku harus menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka itu lihatlah apa yang kau lihat dan apa pandanganmu, apa menurutmu tentang perintah ini. Kemudian apa dijawab oleh si anak sebagaimana Allah ceritakan dalam ayat yang sama, qala ya abati, maka Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan saja apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Sabar untuk menerima hukum Allah, sabar untuk menerima perintah Allah, sabar untuk menyerahkan batang lehernya untuk disembelih oleh sang ayah atas perintah Allah, sabar untuk menyerahkan nyawanya kepada Allah, sabar untuk menerima kematian sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa saudara. Ternyata si anak tidak banyak komentar. Si anak dengan tegas menjawab, laksanakan saja wahai ayah, kalau itu sudah merupakan perintah Allah, laksanakan. Inilah iman tanpa keraguan. Begitu juga ibunda Nabi Ismail, tatkala disampaikan oleh Nabi Ibrahim tentang mimpi yang didapatkannya, apa jawab Siti Hajar kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, dulu kau pernah tinggalkan aku di padang pasir yang luas ini. Dulu kau pernah tinggalkan aku seorang diri bersama aku punya anak. Tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada perkebunan, tidak ada perkampungan. Tapi dulu kita sama yakin, kita terima karena itu putusan Allah. Maka kali ini wahai Ibrahim, jangan lagi kau ragu. Kalau itu sudah perintah Allah, segera laksanakan. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Iman tanpa keraguan. Apa saja yang Allah perintah laksanakan, suka ataupun tidak suka. Logika bisa menerima ataupun tidak menerima, baik itu bertentangan dengan rasa cinta kita ataupun tidak. Kalau sudah Allah yang memerintahkan, bukan urusan suka dan tidak suka, bukan urusan senang dan tidak senang, bukan urusan berat dan ringan, tapi ini menyangkut perintah Allah yang wajib untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya yang beriman. Sudah, itulah bukti iman tanpa keraguan yang pernah ditunjukkan oleh para malaikat Allah tatkala mereka sujud kepada Adam atas perintah Allah. Dan itulah bukti iman tanpa keraguan yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Ismail dan ayahnya serta ibunya tatkala menerima untuk dikorbankan hanya bagi Allah atas perintah Allah. Dan hal semacam ini juga menjadi pemandangan kehidupan di zaman Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dulu minuman keras belum diharamkan, sehingga tatkala minuman keras belum diharamkan, saudara, masih ada beberapa sahabat yang suka menggelar pesta dengan menghidangkan minuman keras di barang. Suatu hari, suatu malam, ketika firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang mengharamkan khamar, mengharamkan minuman keras turun, saudara, masih ada sahabat di malam yang sama, pada saat yang sama sedang menggelar pesta daripada dihidangkan minuman keras. Begitu turun wahyu Allah, Nabi sampaikan kepada sahabat yang hadir di masjid. Kemudian salah seorang sahabat minta diri mohon izin kepada Nabi untuk bergegas menuju pesta para sahabat yang menghidangkan minuman keras, karena pesta tersebut belum tahu kalau minuman keras sudah diharamkan, saudara. Nabi izinkan orang satu ini berlari bergegas. Begitu mencapai daripada tempat pelaksanaan pesta, dia katakan kepada hadir, hei kawan-kawanku, hei para sahabatku, stop daripada kalian punya pesta. Ada kabar penting yang aku harus sampaikan. Yang berpesta berhenti kemudian mendengarkan ada kabar apa. Begitu pentingnya kau datang menghentikan pesta kami. Apakah Rasulullah sakit? Sang utusan menjawab, alhamdulillah fi khairin wa afiyah. Nabi dalam keadaan sehat baik, dalam keadaan afiat.
Lalu kenapa kau bergegas terburu-buru seperti ada sesuatu yang penting? Apa ada kabar kaum muslimin kalah perang? Sang utusan juga menjawab, bukan itu beritanya. Lalu apa beritanya? Barusan aku kumpul bersama Nabi, turun wahyu dari Allah kepada beliau yang mengharamkan minuman keras selamanya. Dibacakan ayatnya, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu. Dibacakan, saudara, ayat 90 dan ayat 91. Setelah dibacakan apa yang terjadi, ibadallah, itu minuman keras yang masih ada di atas meja mereka, saudara, ditumpahkan. Bejana-bejana yang berisikan khamr dipecahkan. Bahkan beberapa sahabat yang sudah terlanjur minum barusan, saudara, mereka masukkan jari telunjuk mereka ke dalam kerongkongan mereka. Mereka muntahkan isi perut mereka. Kenapa? Karena mereka semua punya iman tanpa keraguan. Apa yang sudah Allah perintahkan, laksanakan. Dan tidak ada malam itu sahabat yang keberatan atau yang mengatakan nanti saja, besok saja, atau tanggung ini pesta sedang digelar, minuman sudah dibeli. Tidak ada, saudara. Semua sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Saat ini diharamkan, saat ini kami singkirkan minuman keras. Subhanallah. Ini yang disebut iman tanpa keraguan. Enggak sampai di situ, saudara. Ketika ayat kewajiban jilbab turun di malam hari, kaum wanita-wanita Madinah ketika itu sudah tidur di rumah masing-masing, saudara. Begitu Nabi terima perintah Allah untuk menyampaikan kepada putri-putrinya, istri-istrinya, dan perempuan-perempuan orang yang beriman, an-yudnina alaihinna min jalabibihim, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, jilbab mereka, tutup aurat mereka. Begitu turun, Nabi sampaikan ke beberapa orang sahabat yang ketika itu masih ada di samping Nabi. Menakjubkannya, saudara, besok pagi, saudara, perempuan-perempuan Madinah begitu keluar dari rumah, tidak ada lagi yang tidak memakai jilbab, saudara. Subhanallah, putusan Allah datang malam, perempuan sudah tidur, tapi begitu pagi hari mereka keluar rumah, tidak ada yang berani tidak pakai jilbab. Semua memakai jilbab. Kenapa? Iman tanpa keraguan. Kalau perintah Allah sudah datang, mereka laksanakan tanpa sedikit pun keraguan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahul hamd. Ibadallah, setelah panjang lebar kita sampaikan iman tanpa keraguan yang dicontohkan para malaikat, para nabi, para rasul, para sahabat, maka pada kesempatan khutbah ini pun saya ingin ingatkan betapa memprihatinkannya generasi umat Islam di saat ini, saudara. Berapa banyak para ulama menyampaikan kepada umat akan hukum Allah melalui ayat Al-Quran dan hadis sahih Nabi-Nya yang disampaikan, tapi berapa banyak yang menyepelekan, yang meremehkan, yang mengabaikan, bahkan yang terang-terangan menolaknya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, satu komparasi perbandingan. Dulu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih leher anaknya. Beliau tanpa banyak komentar siap untuk menyembelih leher anaknya. Di zaman sekarang Allah perintahkan kita untuk memotong tangan pencuri. Berapa banyak umat Islam yang tidak mau memotong tangan pencuri, saudara? Bahkan hukum Allah itu diprotes, dikritik, dikatakan kadaluarsa, dikatakan sudah tidak relevan, dikatakan lagi kejam, dikatakan lagi sadis. Innalillahi, saudara, Allah perintahkan kita untuk potong tangan maling, tangan pencuri, tangan orang jahat. Kita masih banyak berpikir untuk melakukannya. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Anaknya bukan maling, anaknya bukan pencuri, anaknya bukan penjahat, anaknya bukan anak durhaka, anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang tampan, anak yang gagah, penerus dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa sedikit keraguan, Nabi Ibrahim siap untuk menyembelih batang leher anaknya, sudah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kita introspeksi diri, saudara.
kita karena sesuatu atau berbagai hal, itu persoalan lain, saudara. Tapi kalau kita menolak hukum Allah sampai menghina hukum Allah dengan mengatakan hukum Allah kejam, sadis, tidak adil, tidak relevan, kadaluarsa, kafir orang yang menghina hukum Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 2 minggu yang lalu dalam sebuah acara televisi Jakarta Lawyers Club, dengan kurang ajarnya pembawa acara menyerang seorang pengacara muslim sambil menuding mengatakan Nabi tidak pernah memotong tangan pencuri kan? Nabi tidak pernah kan untuk merajam daripada orang yang berzina kan? Pendusta kau, pembohong kau, itu pembodohan kepada umat. Jutaan umat Islam menonton acara televisi tersebut. Dia melakukan pembodohan, dia melakukan kebohongan untuk menipu umat Islam. Demi Allah, yang memerintahkan potong tangan pencuri adalah Allah. Dan demi Allah, Nabi pernah mengadili seorang perempuan dari suku Makhzum yang mencuri, dan Nabi yang perintahkan potong tangannya sesuai dengan hukum Allah. Saudara, sekali lagi saya ulangi, kalau kita masyarakat Indonesia belum bisa memotong tangan pencuri karena sesuatu hal atau karena berbagai macam pertimbangan, itu persoalan lain. Tapi kita wajib untuk menerima itu sebagai hukum Allah, dan kita wajib memperjuangkannya. Cepat atau lambat, hukum itu harus diterapkan, saudara. Saudara, ada orang komentar secara sembarangan. Dia katakan, kalau hukum potong tangan diterapkan di Indonesia, berapa juta rakyat Indonesia akan dipotong tangannya? Ini pendapat yang sembarangan, saudara. Dan saya sesalkan pendapat semacam ini kadang-kadang beredar di kampus-kampus, di kalangan akademisi, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pola pikirnya tidak tegak lurus, saudara. Mari kita lihat, andai kata orang mencuri dipotong tangan, saudara, satu dipotong tangan, yang melakukan akan jerak, dan orang yang belum melakukannya akan berpikir 1000 kali kalau mereka ingin mencuri. Maka kalau hukum potong tangan mencuri diberlakukan, orang nggak berani untuk mencuri, saudara. Kalau orang tidak berani untuk mencuri, maka tidak ada yang mencuri, saudara. Kalau tidak ada yang mencuri, maka tidak ada yang dipotong tangan, saudara. Kalau tidak ada yang dipotong tangan, maka jutaan rakyat Indonesia selamat dari potong tangan, saudara. Itu namanya pola pikirnya tegak lurus, saudara. Jangan dibalik. Kalau hukum potong tangan diberlakukan, nanti jutaan rakyat Indonesia akan dipotong tangannya. Fitnah. Ini propaganda untuk menteror orang-orang miskin, propaganda untuk menteror masyarakat Islam awam yang ada di bawah, propaganda agar umat Islam menolak hukum Islam, saudara. Perlu diketahui, saudara, hukum Islam sangat bersahabat dengan orang-orang miskin. Lihatlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala terjadi pandemik yang panjang, musim kemarau, banyak orang kelaparan, banyak yang mencuri. Selama 6 bulan Sayyidina Umar tidak memperlakukan hukum potong tangan bagi pencuri, tapi beliau pulihkan lagi ekonomi, saudara. Setelah ekonomi pulih, orang mudah makan, baru diberlakukan lagi hukum potong tangan, saudara. Atau lihatlah Sayyidina Umar tatkala begitu marah kepada seorang kaya raya yang pelit bakhil kepada tetangganya yang kelaparan hampir mati, dia tidak membantu. Akhirnya si tetangga terpaksa mencuri di rumah si kaya tersebut. Begitu disidang diadili oleh Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar setelah beliau tahu duduk perkara? Wallahi, demi Allah aku bersumpah, kalau tetanggaku yang miskin ini besok mencuri lagi di rumah kau, hei orang kaya yang pelit, karena kepalitanmu, kebakilanmu, bukan tangan dia yang aku potong, tapi tanganmu yang aku potong, hei orang kaya kikir. Luar biasa. Jadi orang-orang miskin tidak perlu takut dengan hukum Islam. Orang-orang melarat tidak perlu takut dengan hukum Islam. Hukum Islam adil, hukum Islam indah, hukum Islam arif dan bijak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya sebelum saya akhir khutbah yang pertama ini, saudara, maka saya ingin ingatkan kepada semua yang ada di sini, saudara. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mencuri 1/4 dinar sudah patut untuk dipotong tangan.
Seperempat dinar itu saudara, saat ini nilainya kurs dinar itu kurang lebih 2.400.000 rupiah saudara. Berarti seperempat dinar adalah 600.000 rupiah. Kalau mencuri 600.000 rupiah sudah harus dipotong tangan. Lalu bagaimana kalau yang korupsi 6,7 triliun, yang korupsi miliar-miliaran, triliun-triliunan, yang mencuri seperempat dinar 600.000 rupiah, potong tangannya. Maka itu saudara tidak salah kalau ada orang berfilsafat mencuri 600.000 rupiah harus dipotong tangan karena tangannya yang mencuri. Tapi kalau korupsi 6,7 triliun itu harus potong kepala karena mencurinya bukan pakai tangan, pakai otak, otaknya ada di kepala. Saudara, tidak salah kalau orang berfilsafat macam itu saudara. Kenapa? Karena korupsi lebih jahat daripada pencurian. Kalau pencurian biasa saudara, itu yang jadi korban hanya orang yang dicuri saja. Tapi kalau korupsi yang menjadi korban itu hierarki dari atas sampai ke bawah, rakyat yang ada di bawah semua menjadi korban gara-gara korupsi triliun-triliunan rupiah. Berapa banyak perusahaan besar yang gulung tikar, berapa juta rakyat yang di PHK, berapa banyak mereka yang nganggur, yang sulit cari kerja, akhirnya mereka sulit cari kerja, banyak yang mencuri, banyak yang merampok, banyak yang membunuh, ada yang menjual istri, ada yang menjual putri. Gara-gara korupsi muncul berbagai macam angkara murka saudara. Maka itu tidak salah. Banyak orang meminta para koruptor untuk dihukum mati di Allah. Walaupun saat ini kita masih menghadapi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kalau di negeri Arab koruptor dipotong tangan, bahkan di Cina koruptor dipotong kepala. Sementara di negeri kita koruptor dipotong masa tahanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah yang pertama ini akhirnya saya sampaikan, kenapa mencuri 600.000 rupiah harus dipotong tangan? Saudara, Allah Maha tahu mencuri itu penyakit yang gak mudah untuk disembuhkan. Kalau orang sudah mulai mencuri kecil, besok dia ingin mencuri besar, nanti akan mencuri lebih besar lagi saudara. Ini penyakit jalan pintas, orang ingin tanpa capek dapat duit banyak saudara. Sekali dibiarkan akan berulang kali kejadiannya. Dan Allah Maha tahu kalau pencuri kecil dibiarkan akan jadi pencuri besar. Kalau pencuri besar di mana-mana dibiarkan, ekonomi suatu bangsa akan bangkrut. Kalau ekonomi bangkrut, maka saudara, orang akan sulit untuk mencari nafkah. Kalau sudah sulit mencari nafkah, maka di mana-mana akan timbul kelaparan. Kalau sudah kelaparan, saudara, iman orang menjadi lemah. Banyak yang lepas imannya karena perut dibakar. Bahkan banyak orang berbuat maksiat, merampok, mencuri, membunuh. Hanya karena apa? Hanya karena untuk membela perutnya yang kelaparan. Allah Maha tahu, saudara, pencurian itu efek dominonya sangat berbahaya. Maka itu mumpung masih mencuri sedikit, potong tangannya. Itu hukum Allah saudara. Mumpung mencuri sedikit, mumpung belum banyak. Dan ternyata itu efektif di zaman Nabi. Seorang perempuan dipotong tangannya, seterusnya tidak pernah lagi terjadi kasus pencurian saudara. Subhanallah, seorang perempuan ningrat dari suku Maksum, anak suku bangsa Quraisy, melakukan pencurian dan tangkap. Kemudian terbukti di pengadilan Nabi. Selanjutnya Nabi jatuhkan vonis hukum potong tangan sesuai dengan firman Allah yang berbunyi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah nyatakan dalam Al-Quran, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Nah kemudian setelah diputuskan potong tangan, keluarga si perempuan resah, minta bantuan seorang sahabat untuk melobi Nabi, mungkin masih ada jalan untuk meringankan hukuman saudara. Siapa yang dipilih? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah datang kepada Nabi, melobi Nabi, minta keringanan hukum. Dan apa jawab Nabi? Marah luar biasa. Kata Nabi, ya Usamah, atasba'u fi haddin min hududillah. Hei Usamah, beraninya kau ingin memberikan bantuan pertolongan dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Lalu kata Nabi,
innama halaka man kana qablakum. Hei Usama, ketahuilah olehmu, dulu umat sebelum kamu dibinasakan, dihancurkan oleh Allah gara-gara persoalan macam ini. Idza sarata fihi syarif tarkuhu. Kalau ada orang ningrat, mulia, terandang, terkenal, mencuri, mereka biarkan, tidak mereka hukum. Wa in sarata fihi dhaif. Tapi kalau ada orang kecil mencuri, orang cilik mencuri, orang miskin mencuri, yuqamu alaihil haq, dihukum dengan berat. Kemudian Nabi bersumpah dengan Musa. Bahkan Nabi mengumpulkan para sahabat yang lain untuk berceramah. Nabi mengatakan, wailullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin, andai kata Fatimah putri Muhammad sarakat mencuri, laqattu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Saudara, Nabi memberikan contoh yang luar biasa. Nabi menegur Usama, jangankan perempuan itu yang kalian anggap mulia, andai kata putriku semulia-mulianya perempuan coba-coba mencuri, aku potong tangannya. Kalau perempuan yang paling mulia saja mencuri dipotong tangan, apalagi perempuan di bawah itu semua, saudara. Baiklah, akhirnya kita ambil pelajaran dari peristiwa ini, saudara. Begitu Nabi bersumpah, selesai bersumpah, Nabi perintahkan kepada eksekutor, segera potong tangan perempuan tersebut. Hari itu juga dipotong tangannya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ingin kita ambil dalam penutup ini, saudara. Pertama, dari hadis tadi menunjukkan betapa adilnya Nabi. Kedua, dari hadis tersebut menunjukkan betapa tegasnya Nabi. Ketiga, dari hadis tersebut kita lihat hukum Allah tidak boleh ditawar, saudara. Kalau ditawar saja Allah marah, apalagi ditolak di bawah. Apalagi hukum Allah dibawa ke DPR, udah ditolak pakai voting, udah voting tetap lalu hukum Allah tidak diterima, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau jadi apa ini bangsa ini negeri kalau kita tidak bertunduk kepada Allah? Padahal Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk negeri-negeri, perkampungan-perkampungan beriman dan bertakwa, niscaya pasti akan aku buka, aku turunkan, aku buka pintu-pintu keberkahan, baik yang berasal dari langit maupun berasal dari bumi untuk penduduk negeri tersebut. Tapi sebaliknya kata Allah, sayang si kita sayang, walakin kadzabu, banyak penduduk negeri yang mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan perintah Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ketetapan Allah sudah final, saudara. Penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, tunduk kepada hukum Allah, Allah akan berkahi negeri tersebut dan bangsa tersebut. Tapi kalau penduduk satu negeri tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, bahkan membangkang terhadap hukum Allah, siap-siap berbagai macam bencana musibah akan menimpa, saudara. Ya, tatkala musibah itu datang, musibah tidak peduli yang baik maupun yang buruk, semua akan digulung, saudara. Ya, ketika musibah menimpa orang yang baik, itu akan menjadi ujian buat dia. Tapi ketika musibah datang menimpa orang yang buruk, itu akan merupakan siksa bagi dia, dan siksa akhirat yang lebih pedih menanti dia di akhir nanti, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saya ajak semua yang hadir di sini, mari bersama-sama tanamkan dalam diri kita iman tanpa keraguan. Artinya apa saja yang Allah perintahkan, ayo kita lakukan. Allah perintahkan kita sholat, ya sholat dong. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Allah perintahkan kita untuk bayar zakat harta, ya bayar zakatnya. Allah perintahkan kita haji, ya haji dong. Allah perintahkan kita untuk berakhlakul karimah, berakhlakul karimah. Allah perintahkan baca Quran, baca dong Qurannya. Allah melarang kita dari aneka maksiat, jangan maksiat dong. Stop perjudian, stop minuman keras, stop narkoba, stop pelacuran, stop perselingkuhan, stop perzinahan, stop homoseksualisme, lesbianisme, liberalisme, berbagai macam aliran sesat. Stop. Tunjukkan iman tanpa keraguan kepada Allah. Akhirnya
lainnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan iman kita semua. Allahumma qawwi imanana wa qawwi islamana wa qawwi ihsanana. Allahumma inna ta'ala qawwina ya qawwi ya matin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffari sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ibadallah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa tanadda bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyatu syuhada wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa qawmil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Hannan ya Mannan fawaffiqhum li kulli ihsan wa ya qadimal ihsan innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana wa li walidina wa li jami'i ahli baitina wa li ikhwanina al-mu'minina alladhina yusafiruna fi ada'il hajj wal umrah. Allahumma yassir lahum manasikahum fi ada'il hajj wal umrah fahab lahum hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yan mashkura wa tawafan mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna fi hadzal yawmil mubarak muslimin mu'minin sabirin syakirin ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم بارك لإندونيسيا فبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة محمودة مرضية إنك برحمتك يا